Korban perjodohan part ke-22. Dewa tancap gas meninggalkan rumah Airin. Dia sempat mendengar gadis itu berteriak, tapi dia tetap saja berlalu. Dari awal Airin ingin bunuh diri, dia sudah merasa takut. Dia baru sadar bahwa Airin ternyata punya obsesi berlebihan. Dia harus memilih. Dia tak rela jika Iqbal mengganggu istrinya. Walau bagaimanapun, Rose sedang hamil. Tak mungkin dia memilih orang lain daripada darah dagingnya sendiri. Selama menyetir, Dewa teringat masa pertama bertemu dengan Airin. Dia melihat gadis itu sedang menangis di taman depan rumahnya. Dia tahu anak itu adalah anak pembantunya. Dia mendekati gadis itu menawari makanan. Setelah itu, entah karena apa mereka mulai akrab. Apalagi saat orang tuanya mengizinkan Airin tinggal di rumah mereka, membuat dia semakin akrab dengan anak itu. Selama bertahun-tahun, cuma Airin dan Iqbal temannya. Walau mereka terpaut umur yang cukup jauh, tapi tak membuat persahabatan mereka renggang. Sampai suatu hari dia menemukan dompet Iqbal, di dalamnya terdapat foto Airin dan Iqbal. Bagian wajah Dewa dipotong. Saat itu dia baru sadar bahwa sahabatnya menyukai Airin. Mau tak mau dia harus mundur pelan-pelan. Walau bagaimanapun persahabatan lebih penting daripada apapun. Untung saja saat itu Dewa dijodohkan. Tanpa banyak drama dia menerima usul orang tuanya. Sayangnya untuk mengubur perasaan cinta tak semudah yang orang lain katakan. Makanya Dewa terlihat masa bodoh karena sangat sulit menutup perasaannya pada Airin. Tak terasa mobil telah memasuki parkiran rumah sakit. Saat melangkah menuju kamar Rose, Dewa melihat Iqbal pun sedang melangkah. Di tangannya nampak sebuah bunga mawar. Dewa merutuki kebodohannya. Kenapa harus Iqbal yang perhatian kepada istrinya? Dengan langkah cepat dia menyusul Iqbal. Setelah dekat dia merangkul bahu sahabatnya itu. Iqbal kaget, namun langsung terlihat biasa saja saat mengetahui siapa yang merangkulnya. Sudah aku bilang jauhi istriku. Kenapa kamu masih ngeyel? Ucap Dewa, tangannya masih merangkul Iqbal. Malah semakin dia perkuat. Iqbal terkekeh mendengar ucapan sahabatnya itu. Lama-lama dia ingin mengerjai Dewa. Habisnya kamu lebih asik sama Airin. Jadi jangan salahkan aku jika menghibur istrimu. Jawab Iqbal. Dia mengalihkan tangan di leher Dewa. Mereka melangkah beriringan. Sampai di kamar perawatan, ternyata dokter dan perawat sedang memeriksa kondisi Rose sebelum diizinkan pulang. Melihat kedua lelaki itu datang bersamaan, Ipa tersenyum. Dia berbalik menatap sepupunya. Rose malah terlihat acuh. Setelah memeriksa dan menyatakan kalau Rose sehat, dokter meminta perawat mencabut infus yang sudah hampir kosong. Lalu menyuruh Dewa untuk melunasi biaya administrasi. 1 jam kemudian Rose sudah bisa pulang. Bal, boleh minta tolong antar kami pulang? Tanya Rose setelah kepergian Dewa. Loh, kan ada Dewa. Aku tidak enak, jawab Iqbal. Tolonglah, aku lagi malas sama dia, rengek Rose. Iqbal menatap Ipa. Gadis itu melihat ke arah Iqbal dengan wajah permohonan. Baiklah, ucap Iqbal akhirnya. Ipa melompat kegirangan. Entah mengapa hatinya senang ketika akan diantar oleh Iqbal. Saat mereka sedang beres-beres barang yang akan dia bawa pulang. Kedua mertua Rose datang. Iqbal bangkit dari duduk dan menyalami orang tua Dewa. Sudah lama? Tanya Pak Dirman. Dia sudah tak seketus saat pertama kali melihat Iqbal. Walaupun dia tahu kalau lelaki itu adalah teman anaknya. Tapi melihatnya perhatian kepada Rose membuatnya tak suka. Baru saja Om, tadi barengan sama Dewa. Dia lagi mengurus administrasi, jawab Iqbal. Bu Rati mendekati Rose menanyakan kabarnya. Rose menjawab seadanya,
Tak berapa lama Dewa datang membawa map berisi nota pembayaran. Dia mendekati orang tuanya, menyalami mereka lalu melangkah ke sofa mengambil tas, memasukkan map yang dibawanya ke dalam tas. Ayo, kita sudah siap pulang, ucap Dewa. Dia mendekati Rose, tapi istrinya itu terlihat sangat cuek, bahkan tak menggubris perkataan Dewa. Om, tante, kami pulang ke rumah Rose, nanti diantar sama Iqbal, ucap Ipa. Pak Dirman menatap tak suka ke arah Ipa. Melihat hal itu, Ipa buru-buru mengedipkan mata. Awalnya Pak Dirman tak mengerti, tapi lama-kelamaan dia paham juga. Kok bisa? Tanya Pak Dirman dingin. Itu. Ipa tak menemukan jawabannya. Saya yang mau, Pak, sela Ros. Apa kamu tak suka tinggal di rumah kami? Tanya Bu Rati. Bukan begitu, takutnya nanti saya mau makan masakan ibu, terus kan jauh, Ros memberi alasan. Bu Rati tersenyum lalu mengangguk. Tapi kenapa harus diantar sama Iqbal? Tanya Dewa. Supaya kamu bisa urusi pacar kamu si Airin, jawab Ros. Dewa menunduk, kakinya menggaris-garis lantai. Dia risau jangan sampai orang tuanya bertanya lebih detail. Sudahlah, kita semua akan mengantar kamu. Urusan Dewa dan Airin nanti kita bicarakan di rumah kamu, putus Pak Dirman. Semua mengangguk tanda setuju. Rombongan yang mengantar ada 3 mobil. Ros tetap memilih bersama Iqbal. Terpaksa Dewa membawa mobil sendiri. Pak Amir dan istrinya telah menunggu. Sebelum pulang mereka memang telah dihubungi. Hanya butuh waktu 1 jam mereka sudah sampai di rumah Ros. Pak Amir mempersilahkan mereka masuk. Semua barang bawaan dimasukkan ke dalam kamar Ros. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Iqbal merasa tak enak, jadi dia memilih permisi pulang. Tapi ditahan oleh Ipa. Gak enak aku di sini. Nanti aku dikirain mau ikut campur urusan rumah tangga mereka, ucap Iqbal. Santai aja, yang penting kamu gak punya niat itu kan? Tanya Ipa. Enggak lah, ucap Iqbal. Oh ya, boleh tahu hari itu kamu ketemu Airin untuk apa? Tanya Ipa kepo. Gak usah tanya-tanya, nanti kalau harus dibuka, ya aku buka, tolak Iqbal. Dia tak ingin menyampaikan maksud mereka bertemu, karena dia tak mau Airin dapat masalah. Biarlah dia simpan dulu, jika memang perlu barulah dia buka. Percakapan mereka berhenti ketika Bu Laila memanggil mereka untuk masuk. Ipa menarik Iqbal yang masih tak mau masuk. Wah, sekarang jelaskan, apa kamu masih bertemu dengan Airin? Tanya Pak Dirman. Ragu Dewa mengangguk, dia tak mungkin berbohong dengan orang tuanya. Kamu pilih Airin atau anak saya? Tanya Pak Amir tiba-tiba. Dia emosi, selama ini memaklumi kelakuan Dewa, tapi setelah Ros masuk rumah sakit gara-gara Airin membuat Pak Amir tak bisa memberi toleransi lagi. Ayo jawab, kenapa diam saja? Ucap Pak Amir lagi. Dewa masih menunduk, dia dilema. Walaupun dia sudah tahu jawabannya, tapi dia tak yakin bisa bahagia atau tidak. Pak, tenang, jangan begitu, Bu Laila menenangkan suaminya. Wah, beritahu kami apa yang kamu inginkan. Jangan menjadi lelaki yang tak punya pendirian, ucap Pak Dirman. Saya memilih Ros, Dewa berkata dengan mantap setelah sebelumnya dia sempat ragu untuk mengutarakan isi hatinya. Ros tersenyum mendengar perkataan Dewa, yang lain ikut merasa lega. Kalau begitu, tunjukkan jangan menyanyiakan anak saya, ucap Pak Amir. Bagaimana saya harus membuktikannya? Tanya.